Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata berkat? Mungkin rumah besar, mobil mewah, atau kesehatan yang sempurna. Kita sering mendengar bahwa jika kita taat kepada Tuhan, maka kita pasti diberkati dengan semua itu. Tapi, apakah itu benar-benar yang dimaksud Alkitab tentang berkat? Berkat adalah kata yang sering kita gunakan, tetapi jarang kita pahami sepenuhnya. Bagi sebagian orang, itu berarti keberhasilan dalam pekerjaan, kekayaan, atau kehidupan yang bebas dari masalah. Tapi, apakah itu yang benar-benar dimaksud oleh Tuhan? Mari kita selami lebih dalam, karena seringkali apa yang kita pikirkan tentang berkat hanya mencerminkan keinginan duniawi kita, bukan rencana Tuhan. Di dalam Ulangan 28, Tuhan berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu." Wah, kedengarannya luar biasa, bukan? Tapi tunggu dulu. Apakah ini berarti setiap orang yang taat kepada Tuhan pasti kaya, pasti sehat, dan pasti sukses? Apakah ini janji universal? Atau ada konteks khusus yang sering kita abaikan? Dalam konteks ini, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjian mereka dengannya. Berkat yang dijanjikan di sini bersifat material dan terikat pada kepatuhan terhadap hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi jika kita mencoba menerapkan janji ini secara langsung dalam kehidupan Kristen hari ini? Apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan dalam Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Lama, berkat seringkali bersifat fisik. Panen melimpah, kemenangan perang, dan kesehatan. Ini adalah tanda nyata dari perkenanan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi jangan lupa, ini adalah bagian dari perjanjian khusus antara Tuhan dan bangsa Israel. Nah, di Perjanjian Baru, ceritanya berubah. Fokusnya bukan lagi soal harta atau kemakmuran, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika Yesus datang, Dia menggeser fokus kita dari berkat duniawi ke berkat rohani. Dia mengajarkan bahwa hidup tidak bergantung pada kelimpahan harta, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Inilah sebabnya mengapa dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Efesus 1 ayat 3 bilang begini, "Terpujilah Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Jadi, berkat sejati bukanlah soal rumah mewah atau saldo bank yang melimpah. Tapi tentang apa? Tentang pengampunan dosa, damai sejahtera, hidup kekal, dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah yang sering kita lupakan. Dunia mungkin menilai kesuksesan dari apa yang kita miliki. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Berkat sejati adalah ketika kita bisa hidup dengan damai, mengetahui bahwa dosa kita telah diampuni dan kita memiliki tempat di rumah Bapa di sorga. Masalahnya,
ada banyak pengajaran hari ini yang memutarbalikkan arti berkat ini. Mereka bilang, kalau kamu taat, kamu pasti kaya. Kalau kamu belum kaya atau sakit, berarti kamu kurang iman. Kedengarannya seperti janji palsu ya. Dan ini bisa membuat kita terjebak dalam mengejar hal yang salah. Pengajaran seperti ini sering membuat kita kecewa. Ketika doa kita tidak dijawab sesuai harapan, kita mulai mempertanyakan iman kita. Tapi teman-teman, Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Sebaliknya, Dia berjanji untuk selalu bersama kita bahkan di tengah badai kehidupan. Sebenarnya, Yesus nggak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Sebaliknya, Dia bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berat ya? Tapi ini adalah jalan menuju sukacita yang sejati. Bayangkan seorang pelari yang melewati medan yang sulit. Setiap langkah terasa berat, tapi dia tahu bahwa di ujung perjalanan ada mahkota kemenangan yang menantinya. Itulah gambaran hidup Kristen. Kita mungkin menghadapi tantangan dan penderitaan, tapi di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan yang tidak tergoncangkan. Nah, teman-teman, berkat Tuhan bukan tentang apa yang ada di kantongmu, tapi siapa yang ada di hatimu. Yesus adalah berkat terbesar yang pernah kita terima. Dalam Dia, kita mendapatkan hidup yang tidak tergoncangkan oleh kekayaan atau kesulitan. Ketika dunia mengatakan bahwa kita perlu lebih banyak harta untuk bahagia, Tuhan Yesus berkata bahwa kita sudah memiliki segala sesuatu di dalam Dia. Pengampunan, kasih, dan hidup kekal adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima. Dan ini tidak tergantung pada apa yang kita lakukan, tapi pada apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Jadi, saat kamu merasa gagal karena perlu memiliki semua yang dunia tawarkan, ingatlah ini, kamu sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Hidup kekal, kasih tanpa syarat, dan pengharapan yang tidak pernah hilang. Itulah berkat sejati. Jangan biarkan janji palsu dunia membuatmu kehilangan fokus. Berkat sejati tidak bisa dihitung dengan angka di rekening bank, tapi dirasakan dalam hati yang penuh damai. Ketika kamu berjalan bersama Tuhan, kamu memiliki segalanya yang kamu butuhkan. Kalau kamu merasa diberkati oleh pesan ini, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Ayo, kita renungkan bersama apa arti berkat sejati dalam hidup kita. Tulis di kolom komentar ya, apa yang kamu pelajari dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.